Pada mulanya manusia memiliki relasi yang dekat sekali dengan Tuhan, karena diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, sehingga memiliki sifat-sifat Tuhan seperti kasih, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kesucian, keadilan, kebenaran, kreativitas, dan lain-lain. Ini ditunjukkan di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 yang demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dengan demikian manusia dapat berelasi, bahkan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan secara langsung. Ini tampak di dalam Kejadian 3 ayat 8-10 yang demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Tetapi relasi yang indah ini rusak karena dosa atau ketidaktaatan kepada Tuhan, sehingga manusia dibuang dan terpisah dari Tuhan. Sekarang dosa itu menjadi jurang pemisah yang lebar antara manusia dengan Tuhan, sehingga manusia tidak lagi bisa berelasi dengan Tuhan secara langsung. Kerinduan untuk kembali bersekutu dengan penciptanya pada dasarnya terus muncul hingga saat ini. Karena itu manusia terus berupaya untuk menggapainya melalui berbagai-bagai cara, melalui agama, melalui pengetahuan, melalui kesalehan, dan melalui berbagai perbuatan-perbuatan baik. Semuanya itu bertujuan supaya manusia dapat mengenal Tuhan, dapat mendekati Tuhan, bahkan akhirnya berusaha untuk dapat menjalin relasi dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa itu tidaklah mungkin, karena kesucian manusia tidak pernah dapat membuatnya layak di hadapan Tuhan. Itu dinyatakan di dalam Yesaya 64 ayat 6 yang demikian firman Tuhan. "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Semenjak manusia pertama jatuh di dalam dosa, sekarang semua manusia juga telah jatuh di dalam dosa, di mana semua itu terbukti atau tampak melalui berbagai perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya. Manusia tidak lagi suka dekat dengan Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Pikirannya dipenuhi oleh pikiran-pikiran kotor dan pikiran-pikiran cabul. Manusia mudah sekali berkata-kata kotor, berkata-kata yang menghina orang lain, berkata-kata yang merendahkan orang lain. Manusia mudah sekali berbuat curang, mencuri, berzina, dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Semuanya itu sama seperti yang dinyatakan di dalam Roma 3 ayat 23 yang demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua perbuatan pastilah akan memiliki akibat. Demikian juga dosa mengakibatkan hukuman. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23 menyatakan hukuman yang diakibatkan oleh dosa. Firman Tuhan menyatakan, sebab upah dosa ialah maut. Ya, dosa mengakibatkan hukuman mati, baik secara jasmani maupun rohani. Kematian jasmani membuat manusia harus mati, meninggalkan dunia ini. Setelah mati jasmani, manusia harus menghadapi penghakiman Tuhan.
Ini seperti yang dinyatakan di dalam Ibrani 9 ayat 27 yang demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Di dalam penghakiman Tuhan, setiap orang berdosa akan dijatuhi hukuman kematian rohani, yaitu bahwa manusia harus mengalami keterpisahan yang kekal dengan Tuhan dalam penderitaan selamanya di dalam neraka, dan semuanya itu adalah hal yang pasti yang sudah ditetapkan. Firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 8 menyatakan tentang hukuman ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Celakalah manusia, dan bagaimana bisa lepas dari situasi ini? Syukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan mengasihi manusia dan tidak ingin manusia binasa. Sebab itu Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan mengaruniakan Tuhan Yesus Putra Tunggalnya. Ini dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang untuk menggantikan hukuman dosa kita, sekalipun Dia tidak bersalah dengan menderita sampai mati dan bangkit pada hari yang ketiga, untuk membawa kita kepada Allah. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 menyatakan hal ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan jembatan dan jalan bagi kita, supaya kita dapat kembali kepada Bapa. Lalu bagaimanakah melaluinya? Firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 24 menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12 menambahkan hal ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Melalui kedua firman Tuhan ini, sangat jelas sekali bahwa untuk dapat melalui jembatan, berjalan menuju kepada Bapa, ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah percaya kepada apa yang Tuhan lakukan. Percaya yang dimaksud adalah bahwa orang harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan firman Tuhan juga menyatakan apa yang dihasilkan atau dialami ketika orang melakukan hal-hal ini. Yang pertama, dikatakan bahwa ia akan menerima hidup yang kekal, kemudian dilepaskan dari hukuman, kemudian dipindahkan dari maut ke dalam hidup, dan yang selanjutnya dijadikan sebagai anak-anak Allah. Sekarang kita telah mendengarkan perkataan firman Tuhan tentang apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah lakukan bagi orang berdosa, termasuk Anda dan saya, bahwa Dia sudah menderita hingga mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap orang berdosa dan membawa setiap orang berdosa kepada Bapa. Bagaimanakah dengan Anda? Apakah Anda mau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan Anda? Wahyu 3 ayat 20 menyatakan, demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus sedang berdiri di muka pintu hati kita dan mengetuk. Jika kita membukakan pintu hati kita dan mengundang dia masuk, maka dia akan masuk di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah dengan Anda? Maukah Anda membukakan pintu hati Anda dan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati Anda? Jika ya, inilah yang harus Anda lakukan. Datanglah kepada Tuhan Yesus di dalam doa secara pribadi. Yang pertama, akuilah bahwa Anda orang berdosa dan banyak sekali telah melakukan dosa dan kejahatan. Sebutkanlah dosa-dosa yang Anda ingat secara pribadi kepada Tuhan di dalam penyesalan. Yang kedua, nyatakanlah bahwa Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi Anda, dan karena itu dosa Anda telah dihapuskan. Yang ketiga, undanglah Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena firman Tuhan berlaku bagi kita, bagi Anda, dan bagi saya, bahwa ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita, maka dosa kita telah diampuni dan hidup kita menjadi putra-putra Tuhan. Terpujilah Tuhan.